Kali ini gue mau unboxing skincare banyak banget, gue nggak tahu kalau di total ini berapa puluh juta. Yang pasti ini skincare semua gue dapetin gratis, nggak semuanya sih. 80% gue dapetin gratis. Ada dari lokal, ada dari Korea, ada dari US, ada dari Europe juga, bahkan ada dari Thailand. Biar gak kelamaan, let's start it. Part pertama gue pengen ngebahas sunscreen. Ini dulu gue kumpulin dari Thailand, dari Korea, dari sunscreen lokal, Europe, US, sampai sunscreen Jepang. Gue mau nyobain sunscreen Jepang ini. Ini sebenarnya Biore UV Altism Skin Protection Essence SPF 50 PA-nya plus. Ini tuh sunscreen buat lu pakai outdoor ya. Ini sebenarnya sunscreen water resistant, dan sunscreen water resistant ini biasanya rada berat, cuman surprisingly punyanya Biore ini nggak seberat itu. Mungkin karena dia juga punya cukup banyak kandungan alkohol di dalamnya, tapi lu nggak usah takut, alkohol bisa bikin produknya itu berasa jadi lebih ringan. Untuk harganya nanti gue taruh di atas ini aja karena gue lupa, ini belinya udah lama di Sociola. Next, produknya CeraVe. Ini gue baru dapat pas kemarin event launchingnya si CeraVe. Ini udah kayak begini kotaknya. Ini sebenarnya moisturizer, facial moisturizing lotion for normal to dry skin with UV protection. Gue expecting ini agak sedikit sticky dan agak-agak shiny gitu di kulit karena pertama ini adalah sunscreen US. Kita baca dulu ingredient listnya apaan. Ada air, glycerin, isopropyl palmitate, ecdihexyl salicylate, niacinamide, pentylene glycol, tinasorb S, dan lain-lain. Ini gue nggak nemuin fatty alcohol. Kita coba dulu ya. Ya moisturizing tapi nggak setik yang gue pikirkan, karena sunscreen US yang pernah gue coba kurang baik di muka gue yang berminyak. But this one actually okay. Mungkin bakal gue pakai, tapi gue timpa sama yang namanya loose powder biar nggak terlalu shiny aja dan biar agak nahan minyak di muka gue dikit. But still ini sebenarnya tuh produk emang untuk normal and dry skin. Jadi buat kulit oily, daripada lu capek-capek nyari ini terus ditimpa pakai loose powder, mending cari sunscreen yang menit aja. Finishnya kayak begini, nggak se-shiny itu, jadi ya wanginya wangi sunscreen pada umumnya yang nggak dikasih fragrance. CeraVe emang nggak pernah pakai fragrance sama sekali. Next, sunscreen dari La Roche-Posay. Ini namanya La Roche-Posay Antelios SPF 50 PA-nya plus 4. Ini tuh sebenarnya tinted sunscreen ya, harus dikocok dulu. Kita coba. Warnanya kayak agak-agak merah oranye bata gitu. Warnanya kayak gini, jadi agak-agak oranye, kegelapan sih sebenarnya di kulit gue. Cuman mungkin dia punya shade lain. Ini gue dapat dikasih gratis dari La Roche-Posay. Ini tuh dia udah ada yang namanya water resistant sama ada sweat resistant yang gue baca di kotaknya. Cuman di sini nggak ada. Selain warnanya nggak cocok, ini agak shiny banget di muka gue. Tapi ini rasanya ringan. Waktu itu udah pernah gue pakai waktu gue bawa ke Bali. Dan oke-oke aja, cuman warnanya aja yang gue nggak suka. Next, masih dari La Roche-Posay. Ini juga Antelios SPF 50 PA-nya plus. Ini very water plus sweat resistant, sensitive, dry, non perfume. Jadi ini nggak ada fragrance sama sekali. Kita coba dulu. Dari pertama kali ngeluarin udah berasa sih ini akan stick itu. Ini tuh sticknya mirip-mirip sama moisturizernya si CeraVe ini. Cuman si La Roche-Posay ini lebih berat dibanding si CeraVe. But ya nggak masalah sih, karena ini lu dapat proteksi lebih SPF 50. Terus ini juga ada water dan sweat resistant. Jadi I don't mind buat pakai yang stick ini. Lagi pula nggak bakal gue jadiin everyday sunscreen. Gue pakai cuman kayak ya kalau gue lagi liburan aja dan bener-bener kegiatan outdoornya banyak. Not recommended for oily skin, tapi kalau lagi jalan-jalan dan sering keringetan ini sangat-sangat recommended. Jadi tahan-tahan aja beratnya. Produk selanjutnya ini dari Studio Tropic. Ini gue dapet dari awal tahun 2023 dan I don't have a chance buat nyobain ini produk. Jadi kayak ya udah nganggur aja gitu. Produknya Studio Tropic ini udah SPF 50 PA-nya plus. Ini Mint Corrector Hybrid Sunscreen. Jadi ada chemical UV filter sama ada mineral UV filtersnya juga. Finishnya mirip-mirip sama ini juga, agak-agak berat. Tapi kita lihat dulu kalau dia udah ngeset kayak gimana ya. Finishnya kayak gini, mirip banget sama yang tadi punyanya CeraVe finishnya. Dia tapi nggak ada white cast sama sekali di kulit gue, lu bandingin ya. Ini nggak ada white cast sama sekali. Apakah recommend buat kalian yang kulitnya oily? I don't really recommending it buat kalian yang kulitnya oily.
kecuali kalian mau pakai make up di atasnya mungkin akan kelihatan oke di bawah make up. Tapi kalau kalian kulitnya kering ini recommended banget. Soalnya moisturizing. Gue belum pakai ini buat waktu yang lama ya. Jadi gue nggak tahu nih setelah beberapa jam apakah muka gue jadi oily seperti biasa atau tambah oily atau jadi tambah kusam. Jadi menurut gue it's safe buat bilang ini lebih oke buat kalian yang kulitnya kering. Next ini dari Avoskin The Great Shield Sunscreen SPF 50 PA-nya 4 kali. Nih lo lihat sendiri. Oh dia teksturnya cair-cair gitu. Gue tambahin dikit lagi, tadi terlalu kedikitan. Ini feelsnya masih moisturizing kayak punyanya CeraVe, cuman ini lebih ringan. Menurut gue ini lebih oke lah buat kalian yang kulitnya oily dan kombinasi. Tapi sebenarnya ini lebih oke lagi buat kalian kulitnya kering ya. Tapi ini buat kulit oily masih oke banget. Dan gue masih bisa tolerate ini buat pakai as daily sunscreen. Kayak gini, walaupun finishnya agak-agak glowing gini, tapi ini nyaman di kulit gue. Nggak terlalu berat. Next masih dari brand lokal namanya Dirmi Beauty SPF 50 PA++++. Ini yang Acne Care Sunscreen Gel. Gue udah pernah nyobain ini yang warna merahnya. Itu mineral sunscreen yang gak ada white cast yang nano zinc oxide itu. Kalau yang ini gue lupa deh ini chemical sunscreen atau enggak ya. Oh warnanya tuh agak-agak butek, putih-putih butek ya, bukan putih-putih yang pekat gitu. Pas di blend sih mirip-mirip sama CeraVe, cuman makin di blend makin ringan rasanya. Jadi kayak Avoskin tapi lebih ringan dibanding si Avoskin yang tadi. Ini menurut gue buat kulit oily masih oke banget. Kalau lu kurang suka sama penampilannya yang agak-agak shiny, tinggal timpa aja sama loose powder. Nih finishnya kayak begini. Selanjutnya ini masih sunscreen lokal dari merek WPC. Tapi ini gue agak bingung karena nggak ada tulisan WPC-nya di packaging, tapi kalau di boxnya ada. Kita langsung coba aja punya WPC. Roman-romannya hybrid sunscreen ya. Dia punya slightly white cast gitu di kulit. Kalau bahasa halusnya tone up effect, bahasa kasarnya white cast. Pilih yang mana aja bahasa terserah. Di sini sih klaimnya dia matte ya. Coba kita tunggu dulu di angin-anginin bentar. Ini gue udah nunggu semenitan lebih. Lo bisa lihat sendiri ada sedikit efek tone up-nya. Bedain nih yang gue pakai, ini nggak pakai. Ini gue nggak pakai sunscreen-nya. Sedikit ada tone up-nya dan ada white cast-nya. Untuk klaim dari matte-nya sih di gue ini udah 2 menitan nggak berasa matte. Karena standar gue soal sunscreen matte itu udah lumayan tinggi. Ada di sunscreen Amaterasu sama sunscreen-nya base. Jadi I don't think it's matte, tapi lumayan ringan enough buat kalian yang kulitnya berminyak tapi tidak seringan punyanya Dirmi Beauty yang tadi. Jadi ini gue taruh di tengah-tengah aja deh. Next ini Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel dari Something. Ini SPF 50-nya PA-nya ++++. Ini sebenarnya gue udah pernah pakai sekali waktu gue ke Bali kemarin. Kita coba ya. Rasanya masih creamy-creamy seperti punyanya Avoskin, kayak punyanya Dirmi Beauty. Tapi ini masih ringan juga dan menurut gue ini masih oke lah buat kalian yang kulitnya berminyak. Tapi yang enak dari produk ini ada sensasi dinginnya gitu. Makin kena angin, makin dingin. Makin kena angin, makin dingin. Jadi kalau lu suka kegerahan ketika pakai sunscreen dan suffocating, pakai sunscreen ini, pergi ke tempat yang berangin, kulit lu bakal terus-terusan berasa dingin. Enak banget lagi dinginnya. Nggak overwhelming gitu. Sometimes skincare yang punya cooling sensation itu too much banget nih cooling agentnya. Biasanya kan mereka pakai mentol kayak gitu-gituan ya. Ini nggak separah itu. Finishnya glowy, tapi ini masih ringan, masih oke lah buat kulit berminyak. Jadi gue masukin kategori produk yang oke buat kulit berminyak, walaupun finishnya glowy. Next, ini 2 sunscreen dari merek yang sama, namanya RH Perfect Shield. Yang satu ini Hydra Like Sunscreen, sedangkan yang satu ini Clearly Like Sunscreen. Ini gue dapetinnya waktu ke GXB, ada mas-mas yang ngasih gue produk ini. Kita coba sebelah-sebelah ya. You guys can see ini sebenarnya agak-agak beda ya. Yang warna oranye keping-pingan itu dia runny banget. Kalau yang warna biru dia lebih ke creamy gitu. Kita coba blend yang runny ini. Oh ini beda nih. Rasanya kayak velvety finish gitu kayaknya. Bukan tipikal yang langsung mencair di kulit.
Gue sangat mengekspektasikan ini akan glowy banget di kulit, dan probably kulit oily kurang suka sama finishnya. Tapi kita lihat dulu hasil akhirnya kayak gimana. Kalau nggak suffocating tinggal timpa aja pakai loose powder. Oke, yang biru sih sebenarnya ngeblendnya lebih enak ya. Dan ini gue kayak punya hope yang lumayan tinggi, ini enak buat kulit oily dibanding yang warna merah tadi. Nah, kita lihat finishnya, jangan terlalu cepat ngejudge. Both nggak punya yang namanya white cast. Di kulit gue ini tidak ada white castnya sama sekali. Tapi yes, yang warna oranye keping-pingan ini sangat-sangat glowy. Sedangkan yang ini tidak terlalu glowy. Finishnya juga menurut gue ini lebih ringan dibanding yang ini. First, gue mau nyobain sunscreennya Abib Heart Lift Sun Essence Calming Drop. Yang ini sering banget seliweran di FYP gue, bule-bule sama orang-orang yang suka nge-review skincare Korea tuh nge-review produk ini. Oke. Abib Heart Lift Sunscreen nih. Ini produknya udah Bepom ya. Lo nggak usah nanya nih Bepom atau enggak. Oh, kayak punya La Roche-Posay ini. Ada inian di dalamnya. Ini lebih cair dibanding La Roche-Posay. Setelah di-apply dia masih dewy-dewy gitu. Kita tunggu dia agak ngeset. Tapi ini hitungannya masih ringan banget menurut gue. Kayak gini finishnya. Nggak suffocating. Menurut gue ini masih ringan banget di kulit gue yang berminyak juga. Tapi kalau gue mau pergi keluar ngopi, biar ketika gue lagi di luar itu muka gue nggak kelihatan kusem karena minyak gue biasanya banyak, bakal gue timpa sama yang namanya loose powder. Jadi ini menurut gue masih oke buat normal to dry skin, even oily skin, dengan catatan kalau lo mau keluar rumah pakailah loose powder. Next, ini dari Benton Airy Fit UV Defense Sun Cream. Nih gue dapetin produknya waktu gue ikut acara style Korean di CP. Waktu gue ngisi acara sama si Raja. Ini SPF 50, PA-nya +4, cooling and moisturizing and calming. No stickiness and light texture. Sika Ingredients Organic UV Filter. Buat kalian yang bingung, Organic UV Filter itu maksudnya chemical UV filter ya. Jadi Organic UV Filter itu ya Tinasorb M, Tinasorb S itu Organic UV Filter. Sedangkan Inorganic UV Filter itu ya si zinc oxide sama titanium dioxide. Chemical sunscreen menggunakan Organic UV Filter. Sedangkan mineral sunscreen menggunakan inorganic UV filter, gitu aja gampangnya. Jadi jangan lu kira ini sebenarnya mineral sunscreen, karena lu nggak akan dapetin white cast di sini. Oh, warnanya hijau, hijau begini. Oke, ini langsung kayak mencair gitu ketika lu pegang. Jujur ini rasanya lebih ringan dibanding Abib, walaupun si Abib itu ketika dituangin itu cair banget, ini rasanya lebih ringan di kulit gua. Kita angin-anginin dulu nyampe dia ngeset. Gue penasaran di sini ada ingredients apaan aja. Air, diputil adipet, propadeniol, dietilamino, heksil benzoat. Di sini ada niacinamide untuk mencerahkan kulit. Dia juga punya centella asiatica. Ini bukan sunscreen yang menurut gue mattifying sih di kulit, tapi ini nggak lengket, beneran sesuai sama klaimnya dia. No stickiness and light texture. Ini produknya si Benton. Gue nggak tahu harganya, nanti harganya kalian lihat aja sendirilah. Pas diedit nanti dimasukin harga produknya. Kelihatan kan produknya? Next ini dari The Alba Piedmont UV Essence Waterful Protect Skin from UV Rays bla bla bla. Ini yang tone up color correcting. Ini gue waktu itu kan ikut acaranya style Korean. Dikasih satu bag isinya skincare semua. Ada skincare si Abib, ada skincare si Benton. Nah pas gue lagi ngisi acara, gue tuh naksir sama ini sunscreen. Gue dikasih bag isinya banyak produknya di Alba. Di Alba itu pas gue buka, ternyata gue dapatnya mist. Pokoknya dapat 3 produk dari di Alba. Dan sunscreen gue penasaran gak dapet. Akhirnya gue balik lagi ke itu acara, gue beli lagi nih sendiri. Harganya itu sekitar 300 ribuan ya. 300 ribuan. Buat sunscreen agak-agak pricey, tapi gue suka banget karena first impression gue bagus sama dia. Kita coba dulu ya. Nah, dia ini walaupun ada tone up-nya, dikasih tint yang warnanya tuh rada-rada pink gitu. Pink keorenan. Jadi di kulit itu white cast-nya, tone up-nya itu bagus. Kita blend dulu ya.
Nah, ini udah selesai gua blend, lihat sendiri hasil tone up-nya tuh bagus banget, nggak abu-abu monyet di kulit gua. Cuman ya tetap aja yang namanya white cast tone up ini hati-hati banget buat kalian yang punya kulit coklat atau lebih gelap atau warna kulit hitam, karena bisa gagal di kulit kalian. But so far I really like this. Terus aromanya itu kayak ada citrusi yang rada-rada mewah gitu loh. Gue nggak tahu deh wangi-wangi mewah itu kayak gimana. But I love this. Dan dia punya finish yang glowy. Dan gue nggak takut kalau finish glowy ini dibarengin sama tone up effect atau white cast. Jadi tuh muka gue nggak akan kelihatan lebih kusam ketika memproduksi lebih banyak minyak di kulit gue. Jadi tanpa loose powder pun akan tetap gue pakai. Next, ini dari Beauty of Joseon. Ini sunscreen kecintaan sejuta umat yang katanya viral di mana-mana. Sampai dulu tuh orang pada PO. Dulu gue waktu jadi online shop gue jualin produk ini juga. Dan kali ini gue dapetinnya gratis. Namanya Beauty of Joseon Relief Sunrise and Probiotic SPF 50 PA-nya plus. Ini tuh sebenarnya rasanya kayak most sunscreen traditionally di Korea yang buat kulit berminyak. Entah kenapa banyak orang yang bilang ini tuh terlalu terlalu nggak cocok gitu loh buat kalian yang kulitnya berminyak. Tapi di kulit gue tuh yang berminyak ini enak banget, nyaman. Mirip-mirip sama si ini nih, non sticky, tapi ya agak sedikit lebih berat dibanding punyanya si Benton. Tapi masih nyaman banget di kulit gue yang berminyak. And of course produknya si Beauty of Joseon ini chemical sunscreen ya. UV filter yang mereka pakai ketutup sama stiker Bepom. Ada air, terus ada rice extract, diputil adipate. Diputil adipate ini kayak salah satu emollient yang lagi naik daun. Moisturizer something itu juga pakai diputil adipate. Nanti confirm dulu ya, kita lihat ingredients si something. Terus banyak produk-produk kayak Amaterasan dan Something itu yang krim-kriman pakai diputil adipate, dan Korea juga banyak yang pakai gitu. Terus ada diethyl amino hidroksil bla bla bla. Oh ya, ini chemical sunscreen. Dia ada Thinassorb S-nya juga, ada niacinamide-nya juga. Nggak jauh beda ya sama ini, cuman ini calming ingredients itu pakai Centella asiatica. Kalau di sini dia pakai rice extract 30%. Oke, lanjut ke produk lain. Ini masih dari Korea. Ini adalah produknya Pyonkangyul yang Atau Mild Sun Cream. Ini produknya si Atau Mild Sun Cream dari Pyonkangyul. Buat lo yang penasaran sama white cast dari produknya di Alba, ini pas gue lap di tisu, dia tuh white cast lagi, tinnya itu nggak cuman kuning ke oren-orenan. Jadi kalau pas dilap ini warnanya kayak warna-warna foundation gitu. Si Pyonkangyul ini adalah hybrid sunscreen, if I'm not mistaken. Kita coba blend ini. Ngeblendnya tuh agak-agak effort seperti mineral sunscreen pada umumnya. Ini ingredient listnya ada air, zinc oxide, cyclopentasiloxane itu volatile silicon. Ada homosalate, terus ada butyl salicylate, propanediol, ecdyethyl salicylate itu UV filter juga, dan lain-lain. Di bawahnya lagi ada titanium dioxide juga. Jadi ini ada white cast-nya ya, udah pasti. Cuman white cast-nya karena gue punya kulit yang agak fair, ini nggak terlalu abu-abu monyet dan masih bisa ditoleransi lah sama kulit gue nih warna white cast-nya. Lo bisa lihat sendiri, ini yang gue pakai, ini gue nggak pakai. Dan ini menurut gue walaupun dia agak glowy, gue nggak masalah buat pakai ini keluar tanpa loose powder karena sudah ada white cast, jadi muka gue nggak kelihatan kayak blengsek gitu. Cuman tetap ini lebih gue overing buat orang-orang yang kulitnya lebih kekering dibanding kulit berminyak. Beda finish ini lebih nyaman dibanding yang ini. Harga tidak bohong, 300.000, ini kayaknya 200.000 kalau nggak 100 berapa puluh ribu. But still okay, affordable, dan ini sih lebih banyak loh, 70 mili. Ini harga 100 berapa puluh ribu, 170.000, dan ini lo dapat 75 mili. Yang ini kira-kira 360.000. Ya sih, walaupun ini lebih enak teksturnya dan lebih enak aja kelihatannya dibanding yang ini. Cuman kalau on the budget lebih baik ini sih. Ini harga 170.000, ini harga kalau nggak promo 480.000. Ya, kalau punya duit yang ini, kalau nggak punya duit yang ini, terserah. Kali ini yang mau gue bahas ini sunscreen dari Thailand. Mostly ini sebenarnya sunscreen buat badan. Yang buat mukanya cuma 2. Yang satu dari merek THA, yang satu lagi dari merek Yanhi. Produknya Yanhi dulu nih. Yanhi ini gue beli produknya banyak banget karena produk-produknya Yanhi ini cukup menarik di mata gue.
dari segi ingredient listnya, apa yang mereka highlight itu sangat-sangat menarik di mata gue. Dan buat lo yang nggak tahu, di Indonesia ini kita nggak bisa pakai nama sunblock, lo harus pakai nama sunscreen di Indonesia. Cuman surprisingly di Thailand ternyata masih banyak sunscreen yang menggunakan nama sunblock. Mungkin karena beda regulasi ya. Ini udah SPF 50, PA-nya plus. Yang ini udah waterproof. Harganya juga sangat murah. If I'm not mistaken, waktu gua belinya itu di toko kosmetik yang viral banget di Thailand buat just tipper. Lo cari namanya, gue udah lupa. Ini tuh tinted. Nih, lo lihat sendiri. Dan tintednya ini bagus. I mean, gue kayak ngerasa sangat-sangat menyesal cuman beli satu produk doang. Soalnya satu produknya ini kayak kalau nggak salah ya, harganya 40 sampai 70 ribuan, pokoknya nggak nyampe 100 ribu. Ini tuh cuman berapa mili sih? Pokoknya isinya nggak nyampe 50 mili lah, cuman berapa 30 milian kalau nggak salah. Warnanya bagus banget, dan ini sangat cocok warnanya dengan warna kulit gue dibanding tinted sunscreennya La Roche-Posay. Nih yang La Roche-Posay tadi, kalau lu lupa kayak gimana bentukannya di kulit gue, segelap ini warnanya kayak kemerahan dan kegelapan di kulit gue. Lu bandingin La Roche-Posay, ini produknya Yanhi, dan La Roche-Posay ini harga juga sekitar 300 ribuan. Jadi kayak agak menyesal, kalau gue ke Bangkok lagi bakal gue beli lagi ini kayaknya. Dan finishnya si Yanhi ini, dia agak glowy tapi nggak suffocating di muka gue. Dan menurut gue sangat-sangat worth it buat lu beli. Dan walaupun glowy-glowy gitu ya, dia nggak bikin muka lu kelihatan kusam karena dia udah ada tintnya gini. Dan dibanding lu pakai sunblock atau lu pakai sunscreen yang ada white cast-nya, terus dia waterproof juga, lebih cosmetically elegan lu pakai si Yanhi. Walaupun coveragenya itu tidak sebagus coveragenya sunscreennya Something yang copy paste. Something, lo ngeracunin kepala gue mulu, nggak disponsorin masuk mulu nih produk lo di sini. Tapi emang Something bagus-bagus sih. Next time Something, jangan lupa lah, YouTube gue baru pertama kali sponsor. Next masih sunscreen dari Thailand, ini mereknya THA Acne Sunscreen SPF 50 PA++++. Ini juga ada blue light protection-nya. Entah kenapa cilik-cilik banget ini produknya. Isinya cuma 15 gram. 15 gram, dan ini harganya juga murah sih, kayak di bawah 50 ribuan seingat gue. Dia packagingnya tuh plastik gitu. Kalau lu lihat ini ya kayak sun cream pada umumnya. Dan ketika di-apply juga, jujur ini rasanya mirip-mirip sama CeraVe gitu. Mana CeraVe? CeraVe yang ini kan moisturizer CeraVe yang ada SPF 30 ya. Ini mirip-mirip kayak gitu. Jujur ini dia bilangnya buat acne sunscreen. I was expecting produknya itu bakal matte atau kayak yang nggak seberat inilah. Ini buat orang-orang yang jerawatan menurut gue agak terlalu berat nih. Soalnya orang-orang yang kulitnya berjerawat kan biasanya kulitnya berminyak ya. Coba kita baca di sini dia pakai apa. Ada air, actihexyl, methoxynimmate, homosalate, alkohol denat. Nggak usah panik dengar alkohol denat, itu bisa bikin produknya itu jadi lebih ringan. Tapi kok nggak seringan itu rasanya di kulit gue ya. Ya balik lagi ke formulasinya ya. Mungkin agak gagal di sini alkohol denat ya THA. Terus dia ada botulinum salicylate, terus ada actihexyl salicylate. Mirip-mirip sih dia UV filternya kayak sunscreen Korea, tapi I'm sorry finishnya nggak achieving sunscreen Korea yang glowy tapi tetap ringan gitu. Jadi not really recommending it. Kalau lu mau mendingan beli yang si Yanhi. Yanhi, lu kapan masuk Indonesia? Gue mau jadi BA. Ih, gue nggak bohong loh. Yanhi, nih kalau lihat nih, Yanhi juga gue beli dari Thailand. Nih Yanhi juga dari Thailand. Banyak banget produk-produknya. Oke, bagus-bagus produk-produk ya. Next ini sunscreen buat badan mereknya Walnuts Didi dari Thailand. Ini yang rame banget di just tipin orang-orang. Dan ini juga produk pertama yang bikin gua kaget. Ini sunscreen buat badan tapi tinted. Lo lihat ini tinted, sunscreen badan tinted. Buat lo yang pakai tinted sunscreen di muka lo, badannya jangan pakai yang cuman sekedar ada white cast-nya. Biar mukanya ada tintnya, badannya juga ada tintnya. Kan gak enak kalau mukanya kelihatan berwarna gitu, ada coverage sedikit, badannya warnanya abu-abu monyet. Jadi mendingan cari
tinted sunscreen kayak gini buat badan lo. Sayangnya lokal kayaknya belum punya deh dan belum masuk Indonesia. Walaupun ini tinted sunscreen ya, jujur ini apa karena udah kebanyakan sunscreen di atas kulit gue ya jadi begini. Coba kita hapus dulu, terus gue nyoba apply-nya di bagian tangan gue yang lain. Jadi kita pakai di sini ya. Oh iya, mungkin kayak udah kebanyakan sunscreen di sini build up, jadi di situ kurang menyatu. Di sini sih menyatu ya, warnanya bagus. Warnanya buat tinted sunscreen masih oke lah. Sebenarnya ini lebih, kalau udah di blend ya, kelihatan lebih kayak tone up sunscreen yang ada white cast ya aja. Cuman white castnya nggak seabu-abu itu. Jadi menurut gue kulit yang lebih gelap mungkin bisa mempertimbangkan pakai sunscreennya si Walnuts DD ini dibanding yang cuman sekedar white cast biasa aja. Tapi gue nggak ngasih jaminan ini nggak bakal abu-abu di lu ya. Kalau di gue sih nggak abu-abu. Kita next ke produk selanjutnya. Ini dari Katy Doll. Katy Doll ini packagingnya maruk. Packagingnya udah kayak sunscreen 100 ml. Ini 100 ml kan isinya ya? Ya kira-kira segitu ya, 100 milian. Gua nggak tahu, nggak ada tulisan berapa ratus mili. Katy Doll ini isi cuma 50 mili. Ini kopong banget, lo lihat isi segitu. Punyanya Katy Doll ini, dia Aqua Sun Whitening Body Sun Serum SPF 50, PA-nya 3. Ini ada namanya Bright Tone Up, berarti white cast. Di sini ada water, titanium dioxide, and hexyl methoxylamide, berarti ini hybrid sunscreen ya. Bukan mineral, bukan chemical, tapi hybrid sunscreen. Kita coba di area yang lain di sini juga. Berasa kan bedanya kalau tapi dia tuh kayak berubah jadi air gitu. Padahal ini badan gue di sini nggak pakai apa-apa ya. Kayak ada bulir-bulir airnya gitu, kayak moisturizer Veali. Ini nggak berat, ini rasanya kayak ringan gitu loh di kulit gue. Kalau lu bandingin, nih ya, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di mata, warna Walnuts DD ini lebih oke dibanding warnanya Katy Doll. Walaupun sebenarnya di kulit gue oke-oke aja ya dua-duanya. Dan si Walnuts DD ini pas udah ngeset tuh lebih kayak matte finish gitu. Jadi enak lah di badan. Cuman ya tetap ya, karena ini ada tintednya. Kalau lu pakai baju putih dan lu pakai nyampe sini, baju putih lu nanti jadi oranye-oranye, kuning-kuning kayak warna foundation gitu. Tapi ya lumayan oke lah, karena ini harganya tuh murah-murah banget. Sunscreen Thailand ini semuanya di bawah 100.000 seingat gue. Lanjut, ini dari Katy Doll juga. Ini namanya L-Glutathione Magic Cream. Ini nggak bakal Bepom di Indonesia. Kayaknya di Indonesia nggak boleh pakai nama Magic gitu. SPF 50, PA-nya +4. Dia bilangnya water splash, terus ada cooling sensation-nya. Ini whitening sunscreen. Di dalamnya ada apaan sih whitening sunscreen ini? Ini gue agak-agak curiga ya. SPF 50, PA +3, tapi pakai satu UV filter doang. Katy Doll, kenapa ini agak mencurigakan Katy Doll? Kita baca ulang lagi ya. Air, Trichomethicone, glycerin, propylene glycol, titanium dioxide itu UV filter, paraffinium liquidum, terus dematicanol, cetyl PPG 10-1, dematicon, sodium chloride, menthol, isopropyl mistrate, allantoin, urea, satin gum, fragrance, vitamin E, dan glutathione. Glutathione di akhir. Gue nggak tahu ada teknologi apa yang lo pakai Katy Doll, but I don't believe it. SPF 50 cuman pakai satu UV filter dan cuman pakai UV filter titanium dioxide. Kalau lo pakai satu mungkin harusnya sih white cast parah sih. Kalau lo nggak pakai yang nano ya. Nggak separah itu white castnya, malah white castnya lebih parah sih ini nih, si Katy Doll yang ini. Ini Katy Doll yang warna pink ini Katy Doll yang ini. Kayak nggak mungkin SPF 50, jadi kayak ya pakai sebagai tone up cream aja lah. Gue juga nggak ngerti ini regulasi di Thailand gimana, soalnya dia udah nulisin SPF 50, PA-nya plus. Kalau di Indonesia mungkin gue udah DM sama brandnya ya, kenapa bisa begitu, pakai teknologi apa. But this one produk Thailand, jadi gue nggak bisa buat ngontek ke sana. Jadi kalau yang owner Katy Doll, can you explain why this product only have one UV filters and have SPF 50, PA-nya 3. Owner Katy Doll tolong ditulis ya.
Oke, that's all. Itu semua produk-produk sunscreen yang udah gua review. Jujur dari semua produk itu agak bingung mana yang paling gua suka. Tapi gua bakal bikin sedikit aja ya. Ini paling gua suka untuk kegiatan outdoor buat badan gua. Walaupun sangat-sangat tidak nyaman dan lengket, ini ada sweat sama water resistannya. Jadi ya tahan-tahan aja lah. Lu kan nggak mungkin kan di kegiatan outdoor nyampe kayak setengah harian, paling 3 jam, 2 jam atau sejam. Jadi tahan-tahan aja agak-agak lengketnya. Dan karena ini produk Europe juga, jadi gue kayak agak biasa aja sama produk-produk Europe. Pokoknya gue kalau sunscreen dari Europe sama sunscreen dari Aussie itu tuh kayak jadi kayak merasa terlindungi banget lah. Next, ini sunscreen buat outdoor, sangat-sangat nyaman. Ini udah udah waterproof juga. Nyaman di kulit gua, walaupun agak sedikit stinging aja sebelum dia ngeset. Kalau lu kena agak-agak di sini-sininya nih, kalau masuk tuh agak-agak perih gitu, stinging. Dan alkoholnya lumayan tinggi, tapi ini nyaman banget di kulit gua buat keringetan pun. Jadi ini untuk outdoor, juaranya dari La Roche-Posay sama dari Biore UV Altism. Next, sunscreen yang ringan. Jujur, di sini nggak ada yang seringan itu. Tapi gue akan menetapkan pilihan gue ke 2 produk ini. Ini produk dari Benton Airivate UV Defense Sun Cream sama ada dari Beauty of Joseon. Ini dua-duanya ringan di kulit gue, walaupun ada finish dewy-nya, jadi tinggal ditimpa aja pakai loose powder. But ini sebagai daily sunscreen dalam rumah pun gak akan gue timpa pakai loose powder karena masih nyaman di kulit. Next, kategori tinted atau tone up sunscreenan. Ini agak-agak bingung nih gue mau ngambil dari yang mana. But kayaknya 2 ini, Yanhi sama Di Alba UV Essence Waterfall. Karena ini tone up-nya, white cast-nya itu enak di muka gue, di kulit gue. Karena gue tadi pakainya di tangan ya. Dan oke aja gitu di kulit gue. Terus yang Yanhi ini murah, enak, waterproof juga, SPF 50. Jadi kayak ya nggak rugi lah lu bayar 70 ribuan buat sunscreen kayak gini. Yang ini buat kaum mendang mending kayaknya sih agak kurang ya, karena harganya hampir 500 ribu rupiah. Tapi sangat nyaman di kulit gua. Sisanya ini produk bukan yang nggak nyaman, tapi karena ya kalian sebenarnya bagus, nyaman dan enak. Cuman ada 6 produk yang lebih enak daripada kalian, jadi kalian kalah. Maaf ya. Dadah. Kayak gitu. Oke, jadi ini aja review sunscreen-nya. Next time gue bakal review produk-produk lain. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, follow social media gue, ada di Instagram, ada di TikTok. Bye-bye, see you in the next video.